Kalau manusia itu dari bangun sampai tidur dia hanya memikirkan diri sendiri, itu adalah kelompok Sudra. Kalau dia dari bangun tidur sampai tidur dia memikirkan kelompoknya, itu kelompok Waisa atau golongan Waisa. Kalau dia dari bangun tidur sampai tidur lagi dia memikirkan bangsa dan negaranya, itu adalah kesatria. Kalau dia kemudian dari selama hidupnya dia memikirkan manusia, itu adalah Brahmana. Nah, kita lihat ya. Artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi nih. Dari dia lahir, hidup sampai dia mati. Dia memikirkan apa? Halo, selamat datang di Muda Bersuara, suara anak muda untuk Indonesia. Kali ini saya nge-host nggak sendiri, ditemani dengan Akang Ucup. Kita akan diskusi ringan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan, membahas isu-isu yang sedang tren saat ini. Dan kali ini kita kedatangan juga nih Kang Ucup. Siap. Narasumber dari Bang Sadam Wiryo Senjoyo. Siap. Tokoh pemuda. Aktivis juga. Aktivis. Oh, berarti pas nih. Pas. Pembicaraan kita hari ini kan? Pas. Pokoknya aktivis semuanya pas. Muda Bersuara ini kan berkaitan dengan anak muda. Ya. Yang diisi dengan inspirasi, inspiratif, atau tokoh-tokoh muda yang datang ke sini. Nah, saat ini anak muda ini unik nih, khususnya Gen Z. Iya. Sebagai motor penggerak di berbagai lini kehidupan. Iya. Bahkan ada juga di berbagai negara menjadi motor penggerak aksi-aksi yang menyebabkan sampai kerusuhan itu kan. Iya. Bagaimana Bang Sadam ini melihat anak muda, khususnya definisi muda, spesifiknya gimana? Iya, definisi muda itu semangat berpikir, semangat bergerak, ya, semangat berbenturan. Wah, ada berbenturannya. Kenapa? Karena dia selalu tidak dalam zona nyaman. Jadi ketika dia berpikir, dia bergerak itu, dia selalu punya motivasi yang yang tidak nyaman, dengan situasi, yang dia harus menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Tapi anak muda juga ya yang hari ini Gen Z itu kenapa muncul ya, di mana-mana muncul Gen Z dan sebagainya, karena siapa yang pegang teknologi, siapa yang pegang informasi, dia akan pegang dunia. Betul, dan hari ini Gen Z cenderung lebih melek teknologi dan informasi. Dengan semua informasi yang sudah terbuka lebar di media sosial dan di internet. Betul. Ya? Tapi memang harus disaring-saring nih, ya kan? Karena Gen Z juga harus memahami bukan cuma teknologi dan informasi, tapi juga sejarah. Betul, Kang. Saya sepakat dengan itu. Jadi kalau kata Tan Malaka, terbentur katanya begitu. Jadi benturannya itu membentuk sesuatu kan. Tapi benturan itu jangan sampai dikonfrontasikan negatif. Jangan sampai negatif, karena sesuatu hal yang membentuk dari benturan ya sama aja kayak adonan yang dilempar-lempar kan, awalnya nggak bagus, tapi ketika akhirnya dimasak, disajikan jadi cantik juga. Nah, begitu juga benturan-benturan ini juga harus disajikan yang menarik, dibutuh penghangatnya, pemanasnya. Itulah yang saya bilang tadi, sejarah tadi itu. Jadi kalau misalkan cuma tahu soal melalui informasi ini tanpa disaring dengan sennya spionnya itu, sejarah itu, nggak, ini berat juga. Nanti informasinya jadi nggak holistik, jadi terbatas. Mungkin bisa disimpulkan kalau melihat informasi yang sudah terbuka lebar tanpa melihat sejarah menjadi pragmatis. Betul. Jadi kalau misalkan informasi terbuka lebar, kita dapat info semuanya dapat. Tapi kita nggak tahu, kalau di Islam kan ada namanya hasbabun nuzul, ya kan? Sejarahnya nih, sebab-sebabnya nih. Jadi kalau misalkan nggak tahu, kita taunya
yang sebelumnya seperti apa, kita patah nanti. Jadi akhirnya hanya menjadi narasi-narasi ini aja, narasi-narasi informasi belum matang gitu. Iya, betul Kang. Saya sepakat Kang. Jadi karena ada hukum namanya kausalitas ya. Iya, iya. Jadi sebab akibat. Jadi kita juga sebagai pemuda tidak hanya condong melihat masa depan saja gitu. Jadi ikut-ikutan lah ya kan. Kita juga harus tahu historinya karena peristiwa hari ini disebabkan juga oleh peristiwa masa lalu. Betul. Kalau saya dulu pernah, ya kita kan bisa melihat namanya ada timeline analyze ya. Ya, jadi betul, Kang, ada analisa waktu. Ya kita kejadian hari ini ada karena 3 bulan yang lalu itu seperti apa kan gitu kan. Bahkan ya circle ya. Kalau dulu kuliah itu ada habis ada A, B, C, D sampai Z, balik lagi ke siklus. Ya. Jadi A1, B1 dan sebagainya gitu. Hampir sama kayak role model sebenarnya ya. Role model kan selalu berputar. Selalu berputar. Dulu in dengan Cana Cut Bray, tapi sekarang juga kan Cana Cut Bray lagi kan. Begitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngelihat rekam sejarahnya, kita cuman wah ini keren nih pemikirannya nih, informasinya nih. Kayak tadi misalkan, wah ini kata-kata ini menarik nih ya kan. Terbentur. Tapi kita harus tahu latar belakang dari kata-kata itu apa. Ya, kenapa ada kata-kata itu. Dan siapa yang memunculkan? Kan gitu kan. Tapi kalau misalkan ini kata-kata yang ini keren, kan Gen Z kan hanya menyadur kata-kata, rata-rata begitu. Nah, akhirnya terbatas tanpa sejarah yang valid gitu. Ini menarik dengan background-nya Bang Sadam, aktivis. Bisa jadi kita simpulkan saksi sejarah. Iya, betul. Iya, saksi sejarah kan? Saksi sejarah. Menjelang 10 November 2025 kan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ada beberapa tokoh yang dicanangkan Presiden menjadi pahlawan nasional. Salah satunya tokoh yang penuh kontroversi. Iya. Kontroversi Presiden kedua kita, Soeharto. Iya. Bagaimana Bang Sadam melihat hal tersebut? Ini kalau soal tokoh ini kita harus kopi dulu. Ini biar lancar. Ini kita tanya dulu nih kopinya. Ya kalau misalkan soal Soeharto ya. Soal Soeharto ini ya jejak rekam sejarahnya kan luar biasa ya. Ya sebagai bapak pembangunan, ya sebagai pangkostrat ya bagi kita melihatnya. Saya terutama mantan aktivis HMI, ya bicaranya soal penghentian jejak PKI ya kan nah ini kan sebetulnya rekam sejarah atau melawan ideologi komunisme. Yang saat itu juga HMI ketika Bang Sulastomo, mantan ketua umum HMI juga melakukan hal yang sama terkait dengan perjuangan melawan komunisme itu ya kan. Artinya memang rekam sejarahnya Pak Harto ini bukan hanya rekam sejarah ketika dia jadi presiden, kan manusia nggak ujuk-ujuk langsung jadi presiden kan. Ada backgroundnya dulu ya. Jadi kalau kata ada hal yang menarik. Kalau misalkan kata di Hindu ya ada bahasa tadi saya baru dapat ini nih insight. Jadi baru dapat ini dari namanya Sujiwo Tejo. Presiden Jangcuker. Kita ngomongin presiden kita ininya baseline-nya harus ini dulu nih. Harus presiden juga nih. Presiden Jangcuker. Jadi kalau manusia itu dari bangun sampai tidur dia hanya memikirkan diri sendiri, itu adalah kelompok Sudra. Kalau dia dari bangun tidur sampai tidur dia memikirkan kelompoknya, itu kelompok Waisa atau golongan Waisa. Kalau dia dari bangun tidur sampai tidur lagi dia memikirkan bangsa dan negaranya, itu adalah kesatria. Kalau dia kemudian dari selama hidupnya dia memikirkan manusia, itu adalah Brahmana. Nah, kita lihat ya. Artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi nih. Dari dia lahir, hidup sampai dia mati, dia memikirkan apa?
Nah, kita mau masuk dulu di situ betul, tuh. betul, Kita betul. bahas lebih dalam lagi. Jadi jangan orang kan lahir itu nggak tiba-tiba langsung jadi presiden, Iya, Bos. betul. Nah, Pak Harto dari dia lahir ya sampai dia mati, dia memikirkan apa? Dirinya sendiri, kelompoknya, negara bangsanya, atau manusia. Nah, kalau kita melihat pola seperti ini, dia memikirkan negara bangsa. Ya. Artinya dia adalah kesatria. Dan kesatria itu adalah patriotisme. Nah, itulah yang kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa Soeharto adalah pahlawan. Contoh kenapa dia menjadi kesatria. Dia ketika serangan umum 1 Maret 1949 ya, agresi militer, ada di mana dia? Ada di belakang, ada di meja, ada di tempat tidur, ada lagi makan, atau ada di dalam pertempuran. Betul. Nah, ketika ada PKI dan ideologi komunisme berkecamuk di zaman-zaman itu, ada di mana dia? Ada di tempat tidur, ada di tempat makan, ada lagi ngobrol sama istri dengan anak-anaknya, atau dia sedang ada di dalam pertempuran. Nah, kalau kemudian dia sedang ada di dalam pertempuran melawan ideologi komunisme, melawan agresi Belanda, berarti dia adalah heroes. Dia adalah kesatria. Betul. Nah, itu yang kemudian definisi bukan kemudian hanya ketika jadi presiden. Berat, Bos, kalau mau jadi presiden. Semuanya punya dosa, Bos. Betul. Presiden. Kalau gimana pahlawan nasional misalkan Soeharto. Ukurannya presiden. Waduh, bahaya nanti Kang Ucup nggak bisa jadi pahlawan. Iya kan. Bisa dibilang, Pak Harto berarti mempunyai jasa-jasa yang banyak lah. Iya, dari kepemimpinan 32 tahun itu kan. 32 tahun dia berjasa, sebelum 32 tahun dia berjasa. Mempunyai peran yang penting. Iya. Makanya kita ambil contoh ya, kita misalkan ada semua presiden hak yang sama untuk jadi pahlawan. Betul, itu kata Prof. Mahfud. Nah, tapi saya mau memandang sebelum jadi presiden dia bersikap mental seperti apa. Saya ambil contoh Soekarno. Sikap mental kan Soekarno gelar pahlawan juga kan. Sebelum itu dia bergerak proklamasi, dia dibuang di sini dan sebagainya. Soeharto ketika itu ya sudah merdeka, tapi dia melakukan tadi perlawanan agresi militer kemudian PKI dan sebagainya. Terus yang ketiga misalkan Habibie, kalau misalkan Habibie diberikan juga misalkan ya. Habibie dia membangun pesawat dan sebagainya. Teknologi, Gus Dur ya kan. Sebelum ini dia dengan pendidikannya dia mulai dia memantapkan kepantasan dirinya. Terus yang Gus Dur pun sama. Sikap toleransi Gus Dur bukan hanya ketika zaman dia jadi presiden, tapi sebelumnya. Nah, memang makanya maksud saya adalah kita harus mendefinisikan kesatria ataupun pahlawan itu bukan hanya ketika dia mendapatkan gelar presiden. Karena logikanya gelar presiden itulah gelar kesatria. Ya, betul. Ketika dia sudah mantap dengan gelar kesatria itu, secara fakta empiriknya dia akan menjadi pemimpin bangsa. Ya. Menarik, Kang. Menarik sekali ya. Minum lagi, Kang. Ini mulai hangat. Iya, mulai hangat. Udah banyak yang mau dikeluarkan. Sudah liar juga nih pertanyaannya. Nah, Kang, kalau saya gini, Kang. Saya melihatnya mungkin kalau secara mental, presiden, heroes, kapabilitas presiden itu udah clear lah ya. Yeah. Nah, sekarang saya mau tarik ke era sekarang. Yeah. Hari ini menjelang 10 November itu publik terbelah menjadi dua lah katakan. Yeah. Kontroversi, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kalau kita saya juga menyelami seperti cara berpikir Kang Sadam, berpikir imajiner begitu. Pengen masuk ke teman-teman yang kontra lah katakan. Nah, sebetulnya apa nih Kang yang terjadi antara
teman-teman yang pro dan yang kontra ini. Kalau kita apakah ada pertaruhan sejarah kah atau bagaimana gitu, Kang? Ya kalau tadi yang saya bilang, kan jas merah kata Bung Oh Karno. iya, siap. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, Ya. kan begitu. Nah, sejarah pun tidak parsial, ya. Artinya sejarah itu tadi yang saya sampaikan bahwa bukan hanya jejak di presidennya, gitu. Nah, tapi sayangnya kan yang dilihat itu adalah hanya di jejak presidennya, ya kan. Dan yang dilihat jejak presidennya pun itu hanya sebagian, gitu kan. Banyak sekali kalau misalkan kita ibarat kata kebijakan yang dilakukan Pak Harto 32 tahun, persentasenya dan sebagainya. Ekonomi stabil tuh. Justru banyak hal yang positif, ya kan. Nah, kenapa ada narasi-narasi yang ini? Karena ngambil di ujung, ya. Ini ngambil di ujung, wah ini pokoknya harus ada gerakan ini apa? Ini kan tipikal orang Indonesia ini, Bos, ya kan? Ini tipikal orang yang menyimpulkan itu di akhir, tapi tidak melihat kesimpulan dalam setiap prosesnya, ya kan? Ada variabel-variabel lain. Apa bisa dibilang sejarah ditulis oleh pemenang? Nah, Jadi anak-anak yang sekarang ini melihat sejarah yang ditulis oleh di ujungnya aja gitu. Di ujungnya aja. Nah, makanya sebetulnya kita melihat bahwa sejarah Orde Baru itu berhadapan dengan Orde Lama. Kan begitu kan? Sejarah reformasi itu mencambuk Orde Baru. Dan sejarah setiap presiden saling berganti, saling mengkritik dan sebagainya. Makanya bahasanya Pak Prabowo ini menarik juga. Kalau aja lagi memimpin sanjung-sanjung, kalau udah jatuh cari-cari kesalahannya. Kalau bahasa kita di-nye-nye segala macam, ya nggak bagus juga kalau begitu kan. Jadi, makanya tadi rekam sejarahnya itu jangan parsial, tapi sebelum jadi presiden apa kontribusinya terhadap bangsa. Betul nggak dia memikir? Karena kan begini. Kalau kita mau melihat orang itu betul-betul dan bersungguh-sungguh, jangan ketika dia mendapatkan jabatan. Ya, betul. Tapi ketika sebelum mendapatkan jabatan. Betul nggak? Nah, sepakat. Kalau kita melihat seseorang ini di zamannya Orde Baru, wah Pak Harto bagus gini segala macam, misalkan Bung Karno bagus begini segala macam. Ketika dia memimpin, janganlah dilihat di situ. Saya makanya kalau pas ketika 32 tahun udah bagus kok, ya kan? Tapi jangan dilihat di situ. Saya mau ngelihat ketulusannya itu sebelum ketika jadi presiden. Ya, sebelum jadi presiden ternyata bagus juga gitu. Nah, kalau udah bagus sama bagus ya berarti itulah makanya disebut dengan ksatria. Nah, makanya wajar ada yang ya namanya dinamika bahkan membentuk Sumpah Pemuda, ya, membentuk Pancasila, itu ada dinamikanya juga. Jadi biasa. Tapi harus disimpulkan. Ya kan? Jangan ini ditolak. Ya kan semuanya juga kan kayak misalkan kalau semuanya mau menangnya sendiri, presiden kita bukan satu, Bos. Ada 3, mungkin setiap pemilu presiden kita semuanya nyebut presiden. Ya. Zaman 2004 misalkan ada kandidatnya ada berapa? 4 apa ada 5? Oh, ini presiden saya nih, ini presiden saya, semuanya nggak bisa. Jangan sampai kita karena ada ketidaksukaan dengan ini like and dislike dan sebagainya. Ya, toh faktanya misalkan persoalan-persoalan di 32 tahun belum ada yang ini apakah Pak Harto setelah turun dari jabatannya di penjara? Enggak. Kan gitu. Jadi gimana ya saya melogikakannya kalau misalkan salah tapi nggak ada hukuman. Nggak ada hukuman. Fakta hukumnya nggak ada gitu loh. Nah makanya kita lihat juga, makanya saya bilang
di salah satu narasi saya, ya jangan-jangan ya kan, jangan-jangan karena dulu Pak Harto menumpas PKI dan juga membumi hanguskan ideologi komunisme. Wow, jangan-jangan saya nggak menyebut siapa yang mendukung. Ini kan ada namanya ideologi itu kan. Ini ideologi komunisme, ini ideologi dunia. Ada di mana di Korea Utara, di China, di Rusia, kan begitu-gitu. Jangan-jangan ada yang lagi ngintip-ngintip nih, ya kan? Ngintip-ngintip. Pasukan sakit hati. Nah, ngintip-ngintip. Jadi yang sakit hati itu bukan orangnya ya, bukan kelompoknya, tapi yang sakit hati itu adalah yang pencinta ideologinya. Kang Sadam juga punya buku Bang Eki. Punya buku beliau. Nanti kita bedah buku lah ya. Iya. Seru nih. Ya makanya jangan-jangan kalau saya paling vital adalah Pak Harto layak menjadi pahlawan nasional karena dia berani membasmi dan menumpas ideologi komunisme sampai akar-akarnya. Itu yang paling vital. Ya, apalagi kan dulu kita pasca penjajahan gitu ya, pasca kemerdekaan. Pasti banyak ideologi-ideologi yang mau masuk ke kita kan. Betul. Itu bisa dibayangkan kalau kita menjadi kalau misalkan ya kan kita nih 32 tahun ya mungkin karena sangat peliknya virus itu netralisasinya juga butuh waktu yang lama juga mungkin betul. Ya karena kalau ideologi komunisme itu nggak dituntaskan dan tumpas habis waktu itu ketika tahun 60-an ya kan, ya jangan-jangan gua bukan cuman bajunya yang merah nih ya kan, jangan-jangan semua pikiran gua merah, hati gua merah, merah dalam arti tadi komunisme tadi itu. Nah makanya saya bilang justru anak bangsa kita hari ini harus mendukung Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Karena apa? Karena kita sudah lepas dari jerat-jerat komunisme. Gitu. Kita sudah lepas dari itu. Kita masih bisa merasakan yang namanya heterogenitas, Pancasila, pluralisme. Kalau enggak, Bos, waduh, kalau enggak nih, misalkan toto komunisme berlanjut, saya sangat yakin dan percaya tidak ada lagi namanya Indonesia. Yang ada itu terpecah belah. Contoh, ya, ketika Uni Soviet keras, akhirnya apa? Terpecah-pecah, Bos. Ada yang Islam kuat, ini segala macam pecah, nggak bisa. Sekarang di sini, Bu, itu cuma perbedaan antara komunis dengan agama, misalkan satu agama, dua agama ya di Uni Soviet saat itu. Tapi di Indonesia macam-macam. Kita lihat misalkan di situ kan, di ujung sini mayoritas agamanya ini, di ujung sini mayoritas agamanya ini, di ujung sini mayoritas agamanya ini, pecah semua barang ini. Jadi kita bersyukur Pak Harto menumpas komunisme saat itu. Jadi menarik sekali Kang, ada dua kata kunci kalau tadi saya lihat ya. Ada ideologi, ada Pak Soeharto. Jadi kalau bisa dikatakan Kang Sadam ini ingin mengatakan bahwa Pak Soeharto ini penjaga Pancasila gitu. Iya. Betul ya. Coba bayangkan ketika tahun 80-an ya, ini kan komunis nggak bisa tiba-tiba hilang aja. 60 ditumpas gitu hilang, nggak bisa. Ketika tahun 80-an, ormas-ormas saat itu, kepemudaan dan sebagainya, itu harus berlandaskan asas tunggal Pancasila. Gitu. Artinya apa saya mau bilang, dan begitu juga HMI. HMI asasnya Islam, ya, tapi ketika saat itu kita menginduk semuanya dalam satu kesatuan. Supaya apa? Saling menjaga. Karena riskan sekali, tahun 80-an itu kan perang dingin ya. Ya, ini kan sangat riskan dengan ideologi waktu itu. Bahkan tahun 70-an ya, zamannya saya ada videonya zamannya Bang Akbar ketua KNPI. Itu demo kedutaan Rusia, Bos. Iya, gara-gara hati-hati dengan spionase dan sebagainya. Begitu. Jadi saya mau bilang bahwa ternyata Pak Harto ini menjaga sekali terkait dengan Pancasila. Gitu. Saya kira itu yang paling penting. Saya juga pernah juga di
coba digelitik gitu. Saya ada satu cerita, salah satu jaringan internasional tanya juga, itu kira-kira Pancasila itu sila pertamanya bisa dihapus nggak? Woi, jangan dihapus, ya kan? Ini Inti dari intinya inti. di situ, gitu. Karena kan Bhinneka Tunggal Ika itu rumusnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya punya ininya masing-masing, imanannya masing-masing, gitu. Jadi bagi kami ya, saya sebagai aktivis, pemuda dan sebagainya, karena melihat rekam sejarah sebelum Pak Harto menjadi presiden, bahkan setelah jadi presiden, tetap menjaga ruang ideologi Pancasila tumbuh, gitu, dan bumi hanguskan namanya komunisme. Waduh, itu. Iya. Kalau Pak Harto sebelum menjadi presiden udah clear lah jasa-jasanya dia kan. Jasa-jasanya dia selalu di medan perang lah. Iya. Nah, ini yang menarik ini kalau kata nenek saya, orang tua saya, pada zaman Soeharto tuh nyari uang gampang. Nah, Iya kan, apa-apa murah. Pendidikan gratis. Bahkan kata nenek saya, nenek tuh bisa belajar karena sekolah rakyat, gratis. Makanya itu banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Nenek kita ngajarin kita, ya kan, jadi betul. Ya bagus lah. Itu kan menarik kan? Ya bahkan kan jadi inspirator akhirnya Pak Harto. Ada sekolah rakyat, sekarang ada sekolah rakyat jilid lagi. 2 yang disempurnakan lagi. Dulu waktu gua SD masih TK juga, kita biasanya dapat susu nggak? Iya, dapat susu, dapat bubur pagi-pagi. Sekarang ada MBG, ya kan? Jadi ada inspirasi. Ya, apa salah satu identifikasi ciri pahlawan adalah dicontoh. Teladan. Jadi menjadi teladan ya. Oh, zamannya dulu ada makan ini, wah diperbaiki dengan Pak Prabowo, jadi MBG, ya kan? Zaman dulu ada sekolah rakyat, dibuat lagi ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda. Zaman dulu ada koperasi unit desa, ada koperasi merah putih, lagi koperasi desa kelurahan merah putih. Nah begitu. Jadi ketika kemudian banyak beberapa program akhirnya dicontoh oleh pemerintahan hari ini, berarti itu adalah sebagai legacy, inspirasi. Nah, seorang yang menjadi inspirasi itu adalah pahlawan. Iya, menarik ya. Nice. Kalau dengar cerita-cerita orang tua dulu, menarik, Kang. Gampang nyari uang tuh sebenarnya saya. Makanya tagline-nya itu sopir-sopir truk tuh apa kabar? Nah, mudah-mudahan ya kan begitu juga jadi inspirasi. Kan Pak Purbaya juga udah ngomong kan. Kita ini anak muda nggak usah takut. Harus kaya bersama. Udah mulai masuk ke ini inspirasi ya. Anak muda nggak usah khawatir masa depan, tenang aja. Penak zamanku tuh, gitu kan. Apa kabar? Jadi memang keteladanan itu menjadi legacy ya Kang. Dan tidak hanya masalah keteladanan, tapi program semua menjadi inspirasi. Inspirasi. Betul. Nah kalau misalkan kepemimpinan Pak Harto 32 tahun bermasalah, kenapa ada inspirasinya sampai sekarang? Repelitas sekarang ada swasembada pangan. Program transmigrasi Kang. Iya, transmigrasi sekarang dibuat lagi transmigrasi. Ada satu ciri-ciri pahlawan adalah dia diduplikasi. Ya kan? Itu ciri-ciri pahlawan. Wah, gua mau jadi, lu pas masih kecil, gua mau jadi Superman. Oh, pakai baju Superman kan? Wah, gua terbang nih, kan? Gua mau jadi Spiderman, kan begitu. Kan? Jadi artinya kita menduplikasi alam bawah sadar pikir kita soal kepahlawanan seseorang, kan begitu. Nah, Pak Harto sudah diduplikasi program-programnya dengan pemerintahan hari ini, dan itulah salah satu pembuktian dia sebagai pahlawan karena menjadi inspirasi bangsa. Nice. Bahkan kita dulu sempat disebut macannya Asia. Iya. Karena pertumbuhan ekonomi kita paling top di Asia Tenggara tuh ya. Nah, iya kan. Sebenarnya jadi maksud saya, apa yang menjadi alasan kontra dengan pemilihan Soeharto menjadi? Saya juga nggak tahu, kan saya cuma bilang jangan-jangan. Itu Karena begini, narasi kontra itu bukan hanya di dalam alam pikir. Jangan-jangan alam ideolog ini kan
gua ini nggak suka nih, ini udah turun temurun, ini jangan-jangan. Tapi kan saya nggak tahu nih, ya kan. Kalau saya sih melihatnya ketika saya lahir tahun 90 dan sampai SD, TK, ya kan, TK, SD, ya kan, sampai tahun 98. Aman-aman aja. Iya kan, maksudnya Stabilitas nasional aman. aman-aman aja. Walaupun ya saya cuma merasakan TK dan SD ya, misalkan saat itu. Tapi ketika zaman tadi nenek orang tua kita, aman-aman aja situasi, nggak ada apa. Zaman Orde Baru saya nggak pernah ngelihat ada apa mungkin orang tua nggak pernah cerita ada kejadian bom. Nggak ada, bos. Coba cek ada nggak di Orde Baru kejadian bom. Kemarin baru aja ya. Baru aja kemarin tuh ya. Gading gitu. SMA. Artinya kan keamanan nasional bagus, betul. terjaga. Kalau kemudian persoalan tadi ada sekelumit persoalan katanya HAM dan lain sebagainya, ya apakah aktornya sampai ke ujung sampai nggak mungkin lah. Ini kan oknum ini, ya kan? Oknum ini, makanya saat itu dicari juga persoalan-persoalan itu yang salah siapa dan sebagainya. Tapi saya berkeyakinan bahwa tadi kita mendefinisikan kesatria itu di situ. Belum. Jadi jangan hanya menilai seseorang itu di ujungnya aja. Janganlah. Harus kita tarik ulur riwayatnya dulu ya kan. Satria dibilangin di ujung repot, Pak. Ya kan? Peribahasanya nilas titik rusak susu sebelah. Betul. Iya, nggak mungkin Ya. Orang memang terlahir sebagai kesatria dari lahir, ya dia sampai mati pun akan menjadi kesatria. Ya kan? Nggak bisa ujung-ujung ini dari kesatria, nggak bisa. Betul. Ya. Menarik pembahasan atau diskusi kita hari ini ya. Terlebih Bang Sadam nih. Kang, ini dari saya nih. Kalau kita bagi generasi nih, Kang, generasi orang tuanya Bang Eki tadi sudah mengalami betul. Generasi kita lah ya, 90-an juga transisi lah ya kan, kita menyaksikan 98, juga merasakan juga kebijakan-kebijakan Pak Harto lah pada waktu itu. Nah, ini yang generasi katakanlah apa sebenarnya, Z atau milenial nih yang tidak menyaksikan begitu, Kang. Gen Z. Kira-kira menurut Akang nih ada pesan nggak buat teman-teman Gen Z untuk melihat masalah secara komprehensif dan sebagainya, apalagi isu ini gitu? Iya, ya apa kata Rocky Gerung ya. Kalau disuruh baca buku, jangan dibilang baca buku saya ngedengerin. Ya kan? Emang baca pakai telinga, kan gitu. Ya kan? Maksud saya adalah ya bacalah situasi ini, bacalah situasi ini dari pra kemerdekaan, ya kan. Bahkan kalau lu orang gerakan, lu lihat gerakan 1901, 1928 dan sebagainya. Bahkan jauh sebelum itu, lu lihat sejarah soal kerajaan-kerajaan Nusantara dan sebagainya, ya kan. Kalau lu mau mengidentifikasi soal pahlawan dan sebagainya, ya. Seorang Sultan Agung saja, kemudian dia tetap sampai dia mati pun tetap menjadi raja di Mataram, ya kan. Walaupun dia dikudeta. Ya kan, saat itu sudah ada kudeta ketika zaman kerajaan, ya kan. Jadi jangan kita memutus kesimpulan di ujung gitu loh. Apalagi Soeharto, ini terlalu lama, 32 tahun ini kepemimpinan ini. Bos, zaman kerajaan itu tentatif, Bos. Ya kan, ukuran orang. Nah, kalau orangnya berhasil, swasembada pangan bagus, apa bagus, terus aja dipilih, ya kan. Begitu kan. Zaman bahkan Bung Karno pun mendefinisikan presiden seumur hidup. Ya, demokrasi terpimpin. Terpimpin. Framingnya salah nggak, ya kan? Mungkin di saat itu yang harus dilakukan, begitu kan. Nah, ketika Pak Harto pun harus dilakukan repelitas 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin itu yang harus dilakukan. Itu butuh waktu kan. Nah, dan secara legitimasi pemilihan tetap pemilihan, ya kan? Ya mendefinisikan demokrasi terpimpin, demokrasi Orde Baru, demokrasi reformasi dan sebagainya, semuanya ini. Jadi artinya anak-anak muda yang sekarang jangan memandang kesimpulan di akhir, di ujung, tapi kita pandang bahwa ada hal yang dilakukan untuk bangsa dan negara.
Ini menarik kalau Gen Z ini, kalau ngomongin Gen Z ini menarik nih Kang. Karena kalau Gen Z kan berkutat dengan media sosial ya kan. Iya, betul. Di Iya. media sosial itu kan public figure yang ngomong. Siapa yang ngomong, siapa yang bersuara, siapa yang paling itu yang dikultuskan tuh Kang. Nah makanya Sebenarnya sedangkan siapa yang ngomong itu belum tentu. itu namanya politictainment. 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 Jadi memang sekarang ini apa yang dilihat itu ya kan cobalah lihatlah kadang orang bikin narasi kritik dan lain sebagainya bagus kritis ya kan. Tapi harapannya supaya menambah follower 1 juta follower. Iya, betul. Yang didengar itu yang centang biru. Ini jadi melihatnya akhirnya apa namanya kebenaran itu ada di dalam orang yang followernya tinggi dan sebagainya. Bukunya ada tuh Kang, Matinya Kepakaran kalau nggak salah. iya. Ya, yang itu kan. Matinya kepakaran ya kan. Bahaya kalau hari ini Plato hidup di zaman sekarang, ya, betul nggak? Ya. Kita nggak bisa nulis sejarah demokrasi kata Plato, kata Sokrates, kata Descartes misalnya, nggak bisa. Kepakarannya nggak ada, ya kan? Ini menurut influencer ini, bahaya Pak, bukunya nanti isinya begitu Pak. Kalau misalkan ya itu makanya saya bilang harus bijak seorang influencer, seorang tokoh ketika dia didengar banyak orang, dia pun harus bijak melihat sejarah. Ada tanggung jawab. Ya. Ketika dia tidak bijak melihat sejarah, dia sedang menciptakan dominasi sejarah dari suaranya sendiri. Betul Kang. Ya betul, kan? Sepakat saya. Artinya di situ adalah dia sebagai penjajah sejarah. Dia sebagai penjajah sejarah. Artinya dia merasa benar, dia merasa paling hebat, paling ini suaranya didengar dan sebagainya. Tapi kemudian narasi sejarah tidak dibahas lebih dalam lagi. Apa yang disampaikan oleh Kang Ucup misalkan kemudian dibantah, enggak yang benar gua. Wah, repot kalau kayak gitu terus. Kalau kayak gitu terus, ya kan 1928 nggak akan ada, Pak. Tuh. Kalau misalkan orang-orang yang merasa benar di 1928. Itu kan lebih keras bagaimana menyatukan bahasa Indonesia, ya kan? Terus Pancasila nggak akan ada, ya kan? Pokoknya yang paling benar ini. Wah, repot, ya kan? Harus disimpulkan. Makanya harus ada kebijaksanaan. Nah, seni kebijaksanaan itu harus dihadirkan di anak-anak muda, anak-anak muda Gen Z dan sebagainya. Jadi kalau kata Plato itu kan philosopher king. Pemimpin itu adalah philosopher king, raja kebijaksanaan. Kalau lu udah jadi influencer, lu adalah pemimpin. Oke, lu pemimpin, tapi pemimpin harus cinta dengan kebijaksanaan. Jangan asal-asal enggak, gua ini. Wah, ini kayaknya kalau gua kontra ya kan. Follower gua udah menaik nih. Keren nih. Kalau kemudian narasi hatinya, pikirannya itu ke arah sana, bukan untuk menciptakan satu kebijaksanaan sosial, itu berat. Jadi pikirannya itu diatur oleh tren algoritma. Iya, tren algoritma. Algoritmanya bikin pro gitu. Ya, bahaya kalau begitu kan narasinya siapkan. bahaya kan. Misalkan saya nih ngomong, ya kita harus dukung Soeharto karena kita ini karena Soeharto melawan PKI. Wah, langsung nyerang saya. Wah, ini nggak jelas nih, ini segala macam nih. Ini begini nih. Oh, cara berpikir mantan ketum PBHMI begini ya. Nggak bisa kayak gitu. Semua orang punya hak yang sama dalam berbicara, dalam mengungkapkan pendapat dengan narasi ininya. Nah, keputusannya di mana? Keputusannya ada di negara. Ya. Di sekarang kita bicara mendukung pro, kontra dan sebagainya. Keputusannya ada di mana? Di negara. Ketika negara besok kemudian mengumumkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional, sudah diidentifikasi dengan ini, ya sudah kita percayakan gitu loh, kita ini, ya kan? Nah, kenapa?
Karena kemerdekaan kita saja itu atas nama bangsa Indonesia dan atas nama ya membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak percaya dengan negara, ya kan, repot, gitu, ya kan. Saya kelompok A, Kang Ucup kelompok B. Ketika pemerintahan sudah berjalan, nggak ada lagi Pak kelompok-kelompokan Pak, ya kan. Saya adalah warga negara dari NKRI, ya kan. betul. Apapun yang dikeluarkan negara secara argumentasinya kemudian tidak, ya kan, tidak membuat rakyat miskin, tidak membuat rakyat kelaparan, tidak membuat pendidikan susah. Boleh nggak? Boleh, sah-sah aja. Gitu loh. Ya, Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Justru Pak Harto dengan inspirasinya tadi yang saya bilang, membuat inspirasi Pak Prabowo membuat MBG. Dengan akhirnya ada apa? Sekolah rakyat. Ada makan gratis, bergizi ya. gratis ya. Ada sekolah rakyat pendidikan terjamin ya toh. Terus kemudian artinya apa? Artinya dampak dari kepahlawanan Pak Harto bukan hanya ketika 32 tahun tapi sampai hari ini. Karena inspirasi salah satu kebijakan-kebijakan bukan salah satu kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo itu beberapa dari Adaptasi dari kebijakan Pak Harto. Iya. Swasembada pangan, Iya. Ya, betul Kang. Pendidikan gratis. pendidikan gratis, MBG, koperasi. Iya. Itu berapa banyak orang yang kemudian dihidupi. Kepahlawanannya sudah di situ. Menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan, mencerdaskan bangsa. Begitu juga kan Gus Dur juga dijadikan ini salah satu tokoh pahlawan nasional. Nah, ada nggak dampaknya sekarang? Ada. Ada, betul Kang. Ya kan? Astacita ke-8 adalah ya kan salah satunya adalah soal toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Nah, disitulah peran Gus Dur berarti terinspirasi juga kan? Berarti Pak Prabowo terinspirasi bukan cuma dengan Soeharto, tapi dengan Gus Dur. Nah, di situ artinya dengan turunannya apa programnya? Turunannya kemudian ada kemarin soal kejadian 2531. Toleransi nggak yang dibangun? Dikumpulin antar umat beragama, ya kan? Sampai hari ini ada forum Cipayung untuk level mahasiswa, ada forum keagamaan, ada toleransi umat beragama. Artinya di sini dijaga semuanya. Nah, makanya saya setuju Pak Harto jadi pahlawan nasional, saya setuju Gus Dur jadi pahlawan nasional karena dia menginspirasi bangsa Indonesia sampai detik ini. Legacy keteladanan. Mantap. Udah cukup? Cukup si merah ya. Enak Bang, kalau narsum kita lempar satu, Ya udah menarik pembahasan kita hari ini tentang beberapa tokoh, salah satunya Soeharto menjadikan pahlawan nasional. Semoga apa yang dicanangkan negara menjadi manfaat untuk kedepannya dan kita hidup adil dan makmur. Amin. Terima kasih Bang Sadam. Terima kasih Bang Sadam. Sudah hadir di Muda Bersuara. Siap. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.